PSSI kena kritik di PRRI terkait dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Yuk kita simak. Boleh kita bagi 50%, 50%. Saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan main bola. Anak generasi kita bermain bola karena ada yang diharapkannya. Jadi tidak ada lagi gunanya kita. Katanya dibagi 60%, 40%. Mengadakan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Tidak ada juga gunanya kita untuk Piala Suratih. Saya tidak setuju kalau semua pemain PSSI itu naturalisasi. Kalau boleh kita bagi 50%, 50%. Itu adil. Saya punya akademi, ya, saya bangun lapangan, ada 3 lapangan. Visi saya adalah untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita dari pergaulan bebas. Misi saya untuk menampung bakat-bakat yang ada di Sumatera Barat. Di slide yang ditampilkan oleh Pak Menpora tadi, oleh ini dipersiapkan untuk 2030. Saya melihat berarti optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026, Pak. Saya nggak mau optimisme kita ini padam. 2030. Justru kehadiran Ole itu untuk memperkuat dan mempermudah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia 2026. Nah, ini harus Bapak pertegas di forum ini. Ini apakah kita sudah menyerah dengan Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena yang disampaikan Pak Menpora tadi, Ole dipersiapkan untuk 2030. Izin Pak, tadi ya, jangka pendek 2026, jangka panjang di atas 5 tahun 2030. Iya, harus dipertegas tadi Pak, supaya kita sama-sama enak ini di slide 2030 nih. Saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Untuk apa kita naturalisasi kalau memang kita nyerah 2026? nggak ada target untuk 2026 nih. Itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal mempunyai kualitas lebih bagus pemain lokal walaupun 0,0 sekian, maka yang dipilih adalah pemain yang mempunyai kualitas lebih bagus. Artinya dengan kondisi seperti itu yang diutamakan adalah bagaimana pemain itu sendiri untuk bisa bersaing di masing-masing posisi. Dan kita tidak perlu khawatir, pemain-pemain kita yang lokal ada Marcelino, ada Rido, dan seterusnya. Saya yakin mereka akan mampu bersaing pada posisi masing-masing. Singgung pemain keturunan, anggota DPR ini kecewa pemain idolanya Hoki Caraka tak dapat menit bermain di timnas Indonesia. Kita juga tidak ingin dengan hadirnya pemain-pemain yang diaspora ini menyingkirkan peran-peran pemain kita. Hoki Caraka sudah jarang ditampilkan. Syarif Muhammad yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI memberikan kritikan dan merasa keberatan terhadap program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh PSSI. Menurut Syarif Muhammad, program naturalisasi hanya akan merugikan dan menyingkirkan para pemain lokal asli Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Menyala anggota DPR-ku, apa benda nih weh? Ya, itu tadi aku cosplay jadi Bang Jong United. Ada hal yang menarik ketika rapat Komisi 10 anggota DPR dengan Menpora membahas naturalisasi 3 pemain, Ole Remeni, Tien Geipens, dan juga Mark Dion. Sebelum rapat, Pak Dito sebagai Menpora itu kan presentasi. Nah, di materi presentasinya itu, naturalisasi Mark Dion, Tien Geipens, dan Ole Remeni itu targetnya untuk Piala Dunia 2030. Nah, Bapak anggota DPR ini mempertanyakan hal itu. Dia mempertanyakan kok PSSI tidak punya target buat Piala Dunia 2026. Wah, pernyataan ini seolah ya membungkam apa yang dikatakan seorang exco PSSI di media. Memang ini harus kita kawal ya. Semua revolusi kemarin itu muaranya timnas memang harus lolos ke Piala Dunia 2026. Itu tuntutan supporter, Pak. Makanya keren sih, apresiasi untuk Bapak anggota DPR ini. Karena biasanya di sidang-sidang sebelumnya Komisi 10 ini biasanya masuk angin. Tapi tidak kali ini. Menyala Bapak anggota DPR-ku. Aku setuju dengan Bapak ini ya.
Timnas kita memang harus ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Jangan dihilangkan momentum ini. Ya seakan-akan ya dibuat timnas itu targetnya 2030 supaya tidak membebani pelatih Patrick Kluivert dan timnya. Tapi kan supporter timnas tidak peduli ya. Mereka mau prestasi, tidak ada lagi proses-proses. Apalagi sekarang udah ada tambahan amunisi oleh Romeni. Harus lolos Piala Dunia 2026. Menyala sekali lagi Bapak anggota DPR-ku. Salam Di Matteo. Jangan heran kalau ada salah satu anggota DPR RI, Pak Arizal Aziz, mengatakan kenapa timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Jadi gunanya apa Liga 1? Waduh, kayaknya Bapak ini nggak paham guys, kenapa timnas Indonesia banyak diisi oleh para pemain naturalisasi. Atau mungkin Bapak ini juga kurang terlalu paham bahwasanya para pemain naturalisasi itu adalah para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ya, pernyataan Pak Rizal ini diungkapkannya dalam sidang proses naturalisasi oleh Romeni yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana Pak Aziz ini mengatakan proyek naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI berpotensi mematahkan mimpi generasi muda sepak bola Indonesia. Dan dia juga mengatakan jadi tidak ada lagi gunanya kita mengadakan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Dan kalian bisa pause dulu konten aku untuk baca selengkapnya ini guys. Yang intinya Pak Rizal ini tidak setuju jika seluruh pemain PSSI itu naturalisasi. Kalau boleh sebaiknya bagi 50% aja. Dan 50% lagi adalah pemain lokal. Ya, jadi mungkin Pak Rizal ini nggak paham guys. Dan mungkin Pak Rizal ini nggak lihat bagaimana permainan timnas Indonesia ketika hampir full lokal. Contohnya di Piala AFF kemarin. Ya simpelnya kenapa pemain naturalisasi? Karena kualitas pemain lokal kita itu rata-rata belum bisa menyamai dengan kualitas pemain naturalisasi. Kalau menurut kalian gimana nih guys atas pernyataan dari anggota DPR RI Pak Arizal ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Tak setuju dengan mayoritas naturalisasi pemain timnas, anggota DPR RI fraksi PAN Arizal Aziz memprediksi anak-anak generasi muda Indonesia diyakini tidak ada lagi yang akan bisa bermain bola. Sang politikus PAN itu bahkan mengatakan bahwa tidak ada gunanya PSSI menggelar Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan juga Liga 4. Padahal kompetisi liga di Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang yang bernaung di dalamnya. Sepak bola menjadi salah satu industri terbaik di dunia dan akan terus beriringan dengan kemajuan timnasnya sendiri. Tapi menurut kalian lebih berguna yang mana guys? Pemain keturunan yang sedang dinaturalisasi dan juga Liga Indonesia atau anggota DPR? Tulis kata-kata mutiara kalian di kolom komentar. DPR kritik naturalisasi, katanya 60% aja, nggak boleh lebih, 40% lokal. Ini salahnya kalau pemain itu dianggap asing ya. Padahal mereka itu keturunan Indonesia, orang tuanya itu orang Indonesia, punya anak main di sepak bola Eropa gitu. Jadi jangan anggap mereka tuh orang asing, Pak. Mereka tuh orang Indonesia, keturunan punya darah Indonesia. Itu yang mungkin salah fokusnya ya. Kecuali kayak Gonzales dulu, dia orang asing, main 5 tahun baru naturalisasi. Ini kayak misalnya si Rafa, itu kan keturunan orang tuanya Indonesia, punya darah Indonesia. Jadi jangan anggap mereka tuh orang asing, Pak Nababan ya. Tolong jangan anggap mereka tuh orang asing. Mereka adalah Indonesia, berdarah Indonesia, jadi berhak membela timnas Indonesia. Tetap maju terus timnas ya, semangat. Itulah kritikan DPR RI terkait pemain naturalisasi timnas Indonesia, dan mendapat beberapa komentar dari netizen. Katanya minta 50%, 50%, 40%, 60% lokal sama naturalisasi. Gimana ini menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.